Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nur Zakia Novanti, absen 26 kelas 11 kan. Jadi di pelajaran sosiologi kami membahas tentang permasalahan sosial. Nah, saya cukup tertarik dengan salah satu permasalahan sosial, yaitu kemacetan akibat karnaval. Nah, fokus permasalahannya di sini bukan karena kemacetannya teman-teman, tetapi karena kurangnya koordinasi dari panitia dan kurangnya kesadaran dari pengguna jalan ataupun para masyarakat yang menonton karnaval, sehingga menyebabkan kemacetan itu sendiri. Memasuki bulan Agustus, banyak desa yang mengadakan karnaval sebagai simbol merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-79. Salah satunya di daerah Geseharjo, Palang. Mereka memakai jalan raya yang biasanya dilewati kendaraan lokal maupun regional, di mana mobilitasnya pasti tinggi. Hal itu menyebabkan kemacetan yang panjang karena sulitnya akses untuk kendaraan bisa bergerak. Bagaimana lagi, salah satu akses jalan yang harusnya dipakai kendaraan malah dialihfungsikan menjadi akses jalan untuk para peserta karnaval. Otomatis pengguna jalan yang jalurnya dilewati oleh rute karnaval harus mengalah. Selain itu, kehadiran karnaval ini juga menarik para pedagang asongan yang memanfaatkan kerumunan untuk berdagang di sepanjang rute karnaval, yang kemudian menimbulkan masalah sosial berupa sampah yang berserakan di sepanjang jalan. Akibatnya, kebersihan lingkungan sekitar menjadi terganggu, menambah kompleksitas masalah yang muncul dari kemacetan ini. Seperti yang sudah saya teliti lebih dalam, ternyata bukan karnavalnya yang menjadi penyebab utama dalam kemacetan tersebut. Karena tidak mungkin kita menghilangkan acara karnaval yang sudah dilestarikan bertahun-tahun dan sudah dianggap suatu keharusan oleh masyarakat Indonesia sebagai simbol menumbuhkan rasa identitas dan persatuan nasional di antara para peserta dan masyarakat. Penyebab utama dari kemacetan ini sebenarnya adalah kurangnya perencanaan yang matang dari panitia karnaval. Waktu karnaval bertepatan dengan waktu pulang sekolah dan kerja, dan kurangnya kesadaran masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan. Sujono Sukanto mendefinisikan masalah sosial sebagai ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang bisa membahayakan interaksi dalam kelompok sosial jika dibiarkan. Kemacetan akibat karnaval dapat dianggap sebagai masalah sosial jika kemacetan tersebut mengganggu aktivitas masyarakat secara signifikan, seperti keterlambatan pengguna jalan untuk sampai ke tempat tujuan, meningkatnya polusi. Apalagi waktu terjadinya karnaval bertepatan pada jam pulang sekolah dan bekerja, di mana badan dalam kondisi lelah setelah beraktivitas panjang sehingga bisa meningkatkan stres dan frustasi. Dengan demikian, kemacetan yang menghambat keteraturan sosial ini sesuai dengan definisi Sujono tentang masalah sosial karena menimbulkan ketidaksesuaian dengan keteraturan yang diharapkan. Sebelumnya sudah saya jelaskan mengenai penyebab dari karnaval ini. Nah, rute karnaval Geseharjo melewati Jalan Raya Dendles, salah satu jalur strategis yang menghubungkan berbagai wilayah di Jawa, sehingga tidak mungkin untuk menutup sepenuhnya jalan raya karena akan menyebabkan kemacetan lebih parah, mengingat tingginya volume kendaraan yang melewati jalur ini setiap harinya. Namun, seharusnya hal ini tidak menjadi persoalan jika panitia bisa membuat perencanaan yang baik untuk mengatasinya. Nah, panitia yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik ini sesuai dengan teori permasalahan sosial, yaitu struktural fungsional, yang mengatakan bahwa yang menyebabkan masalah adalah karena adanya struktur dan fungsi yang tidak berjalan dengan baik. Masalah rute karnaval yang melewati jalan raya dengan mobilitas kendaraan tinggi bisa diatasi dengan cara membuat pengaturan lalu lintas yang memungkinkan kendaraan lewat secara bergiliran dan diarahkan lewat jalur alternatif yang memungkinkan untuk dilewati. Tentunya dengan bantuan pihak berwenang, petugas lalu lintas perlu ditempatkan di titik-titik rawan kemacetan. Lalu kesalahan perencanaan panitia yang menjadwalkan waktu karnaval bertepatan dengan jam pulang sekolah dan kerja menimbulkan kemacetan semakin parah. Masalah ini juga masuk ke dalam teori struktural fungsional karena kurangnya perencanaan dari pihak panitia, yang seharusnya bisa diatasi dengan cara panitia karnaval berkoordinasi dengan pihak berwenang dan mempertimbangkan jadwal yang tidak berbenturan dengan jam-jam sibuk. Juga bisa dengan
meng-share informasi tentang rute karnaval dan potensi kemacetan di media sosial sehingga masyarakat bisa mengantisipasi. Di sisi lain, kondisi tubuh yang kelelahan setelah aktivitas bisa menimbulkan frustasi meningkat dan keinginan untuk segera pulang dan beristirahat sehingga nekat untuk lewat bahu jalan. Pengendara lain yang melihat itu ikut-ikutan sehingga cukup banyak yang memilih lewat bahu jalan. Masalah ini dipengaruhi faktor psikologis yaitu frustasi dan sesuai dengan teori interaksionalisme simbolik, karena teori ini melihat bagaimana individu memberi makna pada situasi sosial melalui interaksi yang tindakannya dipengaruhi oleh asumsi mereka. Pengendara melewati bahu jalan karena menafsirkan situasi seperti kelelahan atau frustasi sebagai alasan untuk cepat pulang. Tindakan ini diikuti pengendara lain yang menafsirkan situasi dengan cara serupa, menunjukkan bagaimana makna dan tindakan terbentuk dari interaksi simbolik. Hal itu bisa diatasi dengan solusi. Pihak berwenang bisa menugaskan anggotanya di lokasi-lokasi rawan dengan bahu jalan yang sering disalahgunakan serta memberi denda atau sanksi kepada mereka yang melanggar. Dan bisa dipasang pembatas fisik yang menghalangi kendaraan untuk masuk ke bahu jalan di beberapa titik. Lalu tindakan masyarakat yang membuang sampah sembarangan sesuai dengan teori struktural fungsional karena masyarakat tidak menjalankan perannya dalam menjaga kebersihan lingkungan sehingga timbul masalah yaitu pencemaran lingkungan. Hal ini dipicu dengan minimnya tempat sampah di sana sehingga masalah ini juga sesuai dengan teori struktural fungsional karena pemerintah setempat tidak menjalankan tugasnya dengan baik dengan tidak menyediakan sarana penunjang kebersihan alias tong sampah. Hal ini bisa diatasi dengan cara menyediakan tong sampah dan panitia bisa bekerja sama dengan pemerintah setempat untuk mengedukasi mengenai pentingnya menjaga kebersihan dan bagaimana bahayanya. Nah, itulah deskripsi penjelasan dari permasalahan sosial yang saya ambil. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum.